Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata kuliah Antropologi Agama, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang antropologi ekologi menurut Bruno Latour. Sebelum ke pembahasan inti, ada baiknya kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang tokoh Bruno Latour ini, biografinya seperti apa. Nah, Bruno Latour ini lahir pada tanggal 22 Juni 1947. Beliau merupakan seorang ilmuwan sosiologi dan antropologi yang berasal dari Prancis. Beliau terkenal karena karyanya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan setelah mengajar di École des Mines de Paris dari tahun 1982 sampai 2006, beliau pun menjadi profesor di Sciences Po Paris, di mana beliau itu di situ merupakan direktur ilmiah dan Sciences Po Media Lab. Teori antroposentrisme. Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Antroposentrisme juga merupakan teori filsafat yang mengatakan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia dan bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia mempunyai nilai paling tinggi dan paling penting. Bagi teori ini, etika hanya berlaku pada manusia. Maka segala tuntutan mengenai perlunya kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan, tidak relevan, dan tidak pada tempatnya. Kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup semata-mata demi memenuhi kepentingan sesama manusia. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap alam hanya merupakan perwujudan kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia, bukan merupakan perwujudan kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap alam itu sendiri. Selanjutnya yaitu Deep Ecology. Deep Ecology merupakan salah satu pendekatan dalam memandang isu lingkungan. Secara gramatikal, ekosopi terdiri dari dua suku kata, yaitu eko yang berarti rumah tangga dan sopi yang berarti kearifan. Secara harfiah, ekosopi dapat diartikan sebagai kearifan mengatur hidup selaras dengan alam sebagai sebuah rumah tangga dalam arti luas. Kearifan ini menjelma sebagai suatu pola hidup atau gaya hidup, way of life, sehingga mereka yang menganut pendekatan ini, mereka selalu hidup selaras dengan lingkungan sekitarnya. Mereka akan merawat atau menjaga lingkungan seperti mereka menjaga dan merawat rumah tangganya, sehingga manusia tidak lagi dilihat dalam suatu kesatuan yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling berhubungan. Pendekatan Deep Ecology ini menekankan pada tidak hanya sekedar teori semata, namun juga bergerak pada tataran praksis. Karena melihat krisis ekologi yang dialami saat ini, semua berakar pada perilaku manusia, seperti pola produksi dan konsumsi yang sangat eksesif dan tidak ekologis. Semua teknologi yang ditemukan oleh manusia cenderung untuk merusak lingkungan baik secara langsung maupun tidak. Dapat beberapa prinsip dalam Deep Ecology sebagai suatu gerakan lingkungan, diantaranya yang pertama, prinsip biospheric egalitarianis atau in principle, yaitu pengakuan bahwa semua organisme dan makhluk hidup adalah anggota yang sama, statusnya dari suatu keseluruhan yang terkait sehingga mempunyai martabat yang sama. Baik hak semua bentuk kehidupan untuk hidup adalah sebuah hak universal yang tidak bisa diabaikan. Yang kedua yaitu prinsip non-antroposentrisme, yaitu manusia merupakan bagian dari alam, bukan di atas atau terpisah dari alam. Manusia tidak dilihat sebagai penguasa dari alam semesta, tetapi sama statusnya sebagai ciptaan Tuhan. Deep Ecology melihat bahwa manusia tergantung pada lingkungan atau perspektif bioregional.
Selanjutnya yang ketiga, manusia berpartisipasi dengan alam. Sejalan dengan kearifan prinsip-prinsip ekologis, hal ini mengarahkan bahwa manusia harus mengakui keberlangsungan hidupnya dan spesies lainnya tergantung dari kepatuhan pada prinsip-prinsip ekologis. Di sini sikap dominasi digantikan dengan sikap hormat kepada alam. Yang terakhir yaitu prinsip realisasi diri atau self-realization. Manusia merealisasikan dirinya dengan mengembangkan potensi diri. Hanya melalui itu manusia dapat mempertahankan hidupnya. Pada pendekatan deep ekologi, adanya pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman dan kompleksitas ekologis dalam suatu hubungan simbiosis. Hubungan simbiosis ini mengarahkan bahwa hidup secara bersama dan saling menggantungkan, sehingga keberadaan yang satu menunjang keberadaan yang lainnya. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.